Stadion Supriyadi Kota Blitar akan menjadi markas Arema FC di Liga 1 2024-2025. Sejumlah renovasi minor pun dilakukan, mulai penambahan pagar besi untuk tribun penonton, dan pemisahan akses pintu masuk dilakukan. Tak ketinggalan yang menjadi pembeda, pemasangan papan reklame iklan dengan menggunakan teknologi LED. Papan itu dipasang mengitari lapangan di stadion yang berada di Jalan Kelut, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar itu. LED canggih ini akan berada di pinggir lapangan, dan memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para penonton, dan juga menjadi peluang emas bagi pelaku bisnis di Blitar Raya. Manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakit menjelaskan, bahwa LED perimeter yang dipasang di Stadion Supriyadi, merupakan jenis Videotron P10 High Resolusi, dengan dimensi 1x240 meter. Dengan teknologi terbaru ini, tampilan visual akan lebih dinamis dan berkualitas. Ini sesuai dengan regulasi yang wajib dipenuhi untuk kompetisi di level Liga 1, ujar Munif. Kehadiran LED perimeter ini tidak hanya mempercantik tampilan stadion, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku bisnis untuk berpromosi. Para pelaku bisnis yang memasang iklan diharapkan dapat memperkenalkan produknya melalui LED ini. Bagi yang tertarik bisa langsung mengontak manajemen Arema. Kami mengundang para pelaku bisnis di Blitar Raya, untuk memanfaatkan kesempatan ini, dengan memasang iklan di LED perimeter, produk atau jasa mereka akan tersajikan kepada ribuan penonton, yang menyaksikan pertandingan Arema FC, terangnya. Sementara itu, manajemen Arema FC menyebut, Aremania tak mempermasalahkan besaran harga tiket kategori ekonomi pada laga kandang di Stadion Supriyadi Kota Blitar, yakni sebesar Rp150.000 per orang. Namun, harga tiket Arema untuk laga kandang di Liga 1 2024-2025 itu menjadi pro kontra di kalangan Aremania. Manajemen Arema berharap, Aremania memahami pertimbangan harga tiket ekonomi yang sudah mereka tetapkan. Sebelumnya, manajemen Arema telah memutuskan tiket ekonomi laga kandang Arema musim ini, dijual dengan harga Rp150.000, sementara, harga tiket untuk kategori lainnya belum dirilis. Begitu diinfokan, harga ini menuai perdebatan di antara Aremania. Dalam jajak pendapat yang dilakukan We Aremania, sebanyak 44% responden menilai, harga itu terlalu mahal dan berharap diturunkan, dan 38% mengaku tidak keberatan kalau demi Arema, sedangkan sisanya bingung mau bersikap. Kami berharap Aremania bisa memahami kondisi ini dan berpikir realistis, dengan dukungan semua pihak. Kami yakin Arema akan terus berkembang, dan semakin dekat dengan para penggemarnya, kata General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Inal, sapaan akrab Yusrinal menambahkan, ada banyak faktor yang dipertimbangkan manajemen Arema, sebelum memutuskan harga tiket laga kandang, salah satunya biaya sewa dan pajak yang harus dikeluarkan Arema. Jika dibandingkan dengan musim lalu, harga tiket laga kandang Arema tidak mengalami kenaikan, atau sama seperti saat berkandang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, tapi bedanya, musim ini Aremania bisa berhemat, untuk biaya transportasi menuju Stadion Supriyadi, Kota Blitar. Terima kasih atas dukungannya, kami memahami bahwa banyak pihak yang memberikan masukan terkait harga tiket, namun, perlu diingat, bahwa manajemen telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan, dan renovasi stadion agar sesuai dengan regulasi Liga 1, tandasnya. Di sisi lain, Arema FC mendapat kabar tidak mengenakan, jelang tampil di BRI Liga 1 musim 2024-2025, pada tanggal 12 Agustus nanti. 4 hari sebelum melawan Dewa United, 2 legiun asing andalan tim mengalami cedera. Thales Lira mengalami masalah di bagian lutut, dan William Marcilio merasa tidak nyaman di bagian engkel. Dalam latihan fisik di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan kemarin, 2 pemain asal Brasil itu tidak terlihat. Keduanya sudah mulai menjalani pemulihan di Pusat Kebugaran Kota Malang. Dokter tim Arema FC Nanang Triwahyudi menjelaskan, problem itu tidak baru dirasa gelandang berusia 27 tahun itu. Cedera William sudah terjadi sejak tim tampil di Piala Presiden lalu. Dia mulai merasa tidak nyaman di bagian engkel, saat menjalani laga final minggu lalu, tanggal 4 Agustus, kata Nanang. Meski begitu, alumni Universitas Indonesia itu menjabarkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kondisi tersebut. Alasannya, masalah engkel William tidak masuk kategori berat, saat ini juga mulai pulih. Menurutnya pemain bernomor punggung 10 itu, sejatinya ingin ikut latihan di Kebun Raya Purwodadi. Tapi,
tim pelatih dan medis tidak memberikan lampu hijau untuknya, itu karena sesi latihan tersebut berjalan berat dan berpotensi membuat cederanya tambah parah. Nanang menjabarkan, William menjalani latihan ringan dengan fisioterapi tim, tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh, dan kelenturan ototnya bisa kembali membaik seperti semula. Kondisi William akan kami pantau 2-3 hari ke depan. Nanang melihat, ada peluang besar untuknya tampil di laga perdana BRI Liga 1. Sedangkan Thales Lira mengalami cedera pada bagian lututnya, problem itu dialaminya sejak pertandingan pertama Arema FC, di Piala Presiden 2024 kontra Bali United Juli lalu. Penyebabnya, karena mengalami benturan dengan penggawa Serdadu Tridatu. Lantas, bagaimana peluang Thales bermain pada laga melawan Dewa United nanti? Nanang menyebut kesempatan selalu ada. Tapi, dia memperkirakan butuh waktu 1-2 minggu, untuk pemulihan cedera yang dialami mantan pemain PSS Sleman tersebut. Kami akan melakukan sejumlah treatment, untuk memulihkan cederanya, katanya.